Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel aku, dari channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pendengar yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Oke, di mana dapat kita informasinya masih info tanggal 21 Mei kemarin ya teman-teman, dan masih belum ada update baru. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Vicor Team akan merilis info baru ya. Kita tunggu aja nanti kira-kira info apa yang akan dirilis oleh pihak Vicor Team. Oke, di sini ada informasi pesan Dorishin di Pi Network memicu diskusi Web3 baru. Komunitas kripto global sekali lagi memberikan perhatian khusus pada Pi Network setelah sebuah pesan penting yang terkait dengan Dorishin mulai beredar luas di media sosial. Di saat ketidakpastian ekonomi terus mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, diskusi seputar masa depan sistem digital, desentralisasi, dan Web3 menjadi semakin intens. Pesan yang dibagikan oleh akun Twitter @setskindiki tidak berfokus pada harga koin, sinyal perdagangan atau keuntungan jangka panjang, atau keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, pesan tersebut menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu perubahan pola pikir masyarakat itu sendiri. Unggahan tersebut menggambarkan dunia yang sedang mengalami transformasi pesat. Ekonomi sedang terguncang, kepercayaan pada sistem tradisional melemah, dan semakin banyak orang mulai mencari makna hidup alih-alih hanya mengejar uang. Bagi banyak orang di komunitas Pi Network, pesan tersebut langsung menyentuh hati secara emosional. Narasi tersebut juga menyoroti pentingnya kesabaran, visi jangka panjang, dan keyakinan selama masa-masa sulit. Menurut pesan tersebut, tokoh-tokoh seperti Dorishin telah melakukan lebih dari sekedar berbicara kepada masyarakat. Mereka telah mengingatkan orang-orang untuk berpikir melampaui momen saat ini dan terus melindungi visi yang lebih besar ketika ketidakpastian menjadi sangat berat. Ungkapan revolusi sejati tidak pernah lahir dalam semalam, dengan cepat menjadi salah satu bagian pesan yang paling banyak dibicarakan. Banyak pioner kini percaya bahwa pernyataan tersebut secara sempurna mencerminkan tahap terkini dari Pi Network dan gerakan Web3 yang lebih luas. Kemudian pergeseran yang semakin meningkat dari sistem tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan disrupsi ekonomi dan teknologi yang besar. Inflasi global, kekhawatiran perbankan, konflik geopolitik, dan transformasi digital yang pesat telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap keamanan finansial dan masa depan sistem ekonomi. Pada saat yang sama, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga terpusat terus menurun di banyak bagian dunia. Lingkungan ini telah menciptakan minat yang semakin besar terhadap teknologi blockchain dan ekosistem terdesentralisasi. Sementara struktur keuangan tradisional terus menghadapi kritik, teknologi terdesentralisasi seperti kripto dan Web3 semakin dipandang sebagai alternatif potensial untuk ekonomi masa depan. Kemudian pesan viral yang terkait dengan Dorishin mencerminkan transisi yang lebih besar. Alih-alih hanya berfokus pada keuntungan finansial, diskusi ini menekankan kebangkitan sosial yang lebih dalam. Banyak individu mulai mempertanyakan model ekonomi lama dan mengeksplorasi sistem yang memprioritaskan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pola pikir ini sangat sejalan dengan filosofi yang dianut banyak pendukung Pi Network. Kemudian, mengapa Pi Network terus menonjol? Di antara ribuan proyek blockchain, Pi Network tetap menjadi salah satu ekosistem yang paling unik dan banyak dibicarakan di industri kripto. Berbeda dengan banyak proyek yang awalnya berfokus pada menarik investor melalui spekulasi, Pi Network sangat berkonsentrasi pada membangun komunitas pengguna global melalui penambangan seluler yang mudah diakses. Strategi ini memungkinkan jutaan pengguna dari berbagai latar belakang
untuk memasuki ruang blockchain tanpa peralatan mahal atau keahlian teknis tingkat lanjut. Kemudian bagi para pendukungnya, Pinetalk mewakili lebih dari sekedar proyek koin lainnya. Banyak pionir memandang ekosistem ini sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif, di mana pengguna biasa dapat berpartisipasi langsung dalam masa depan Web3. Oke, sedikit informasi tambahan ya teman-teman untuk para rekan-rekan pioner yang mau garapan airdrop ya. Di sini ada airdrop dari salah satu bursa kripto Indonesia, namanya OSL Indonesia ya. Jadi di sini mereka lagi bagi-bagi reward sekitar 350 juta ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan airdropnya? Kalian harus simak video ini hingga selesai ya. Oke, di sini kita cek di pengumuman dari websitenya OSL Indonesia ya teman-teman. Kita langsung aja persingkat ya. Nah, untuk kampanyenya ini berlangsung selama 14 hari ya teman-teman. Mulai dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 30 Mei. Nah, di sini ada total campaign prize pool hadiah 350 juta ya teman-teman. Kemudian ada reward onboarding di sini melalui CryptoBox dan reward trading melalui trading competition. Hadiahnya mulai dari 176 juta dan 174 juta ya teman-teman ya. Nah, syarat untuk berpartisipasi tentu yang pertama kalian harus mendaftar di OSL Indonesia, kemudian menyelesaikan verifikasi KYC, dan setelah itu kalian melakukan deposit dengan minimum sekitar 150.000 ya teman-teman ya, dan lakukan transaksi buy dan sell ya, atau beli dan jual dengan volume trade sekitar 500.000. Nah, ini gampang ya, dengan modal 150.000 kalian beli kemudian jual ya. Ketika kalian membeli, kalian menciptakan volume 150.000, dan ketika kalian menjual, kalian menciptakan volume 150.000 ya. Jadi volumenya sudah 300.000, dan itu kalian lakukan secara berulang ya hingga volumenya mencapai 500.000. Kemudian melakukan satu transaksi per hari ya selama 3 hari trade dalam periode campaign berlangsung. Oke, kemudian ketentuan trading harian minimal 1 transaksi valid ya per hari, dan rewardnya di sini banyak ya teman-teman ya. Oke, sementara ini dulu ya teman-teman informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.